Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, ini adalah rangkuman materi IPS ya. Silakan disimak baik-baik ya. Ilmu pengetahuan sosial. Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, dalam tema ini kita akan belajar tentang ini. Nanti kita akan belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya alam dan pemanfaatannya, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam, persebaran flora dan fauna. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Artinya yaitu sumber daya alam yang digunakan tetapi masih bisa ada lagi sumber daya alam yang bisa disediakan lagi oleh alam, misalnya tumbuhan dan juga hewan. Di tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Semua ini dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian di hewan ada daging, susu, telur, kulit hewan ya. Kemudian ada tulangnya, ada bulunya. Ini semua juga dimanfaatkan oleh manusia. Gitu. Jadi inilah sumber daya alam dari tumbuhan dan hewan atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, ini untuk apa semuanya ini? Ini untuk bahan pangan, bahan sandang, peralatan rumah tangga, dan juga produk kesehatan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang terbatas jumlahnya. Hanya ada sedikit di bumi ini gitu. Jadi kalau digunakan secara terus-menerus akan lama-kelamaan akan habis jika tidak dihemat gitu ya, karena prosesnya begitu lama gitu. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini dibagi menjadi dua, sumber daya alam mineral logam dan juga sumber daya alam mineral bukan logam. Di sini Bu Ulfa akan meralat juga di halaman 16 LKS kalian tentang sumber daya alam energi. Itu ada minyak bumi, gas alam, batu bara, panas bumi. Nah, itu semua bukan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa? Kita kalau tenaga surya itu kan matahari. Selama matahari masih ada, masih bisa digunakan, ya kan? Berarti itu bukan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi nanti kalian bisa coret ya nomor 3 di halaman 16 itu tidak termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi hanya ada dua, mineral logam dan juga bukan logam. Ada emas yang mineral logam, emas, perak, platina, besi, timah, nikel, tembaga, aluminium, mangan. Kemudian yang bukan logam, pasir kuarsa, batu kapur, marmer, kaolin, intan, nika, asbes, granit, bentoid, abu bumi, belerang, teras, fosfat. Nah, ini emas, perak. Kemudian ada platina, besi, timah, nikel, tembaga, aluminium, mangan. Nah, ini yang logam ya, berbentuk logam. Sedangkan yang bukan logam ada pasir. Nih, pasir ya. Batu kapur. Ini yang di sini nih kebanyakan adalah batu-batuan. Kemudian marmer, kaolin, intan, mika. Tadi mika ya, yang ini granit, tadi asbes, ini granit, bentoid, ini belerang, ini teras, dan juga fosfat. Nah, itu gambarnya. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Di hutan banyak juga sumber daya alam ya. Ada juga yang di sungai, kemudian di laut, di gunung, dan juga lapisan tanah. Untuk hutan, ini habitat tumbuhan dan hewan. Jelas tadi tumbuhan dan hewan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi ini pemanfaatannya adalah tempat tinggal tumbuhan dan hewan. Sungai ada ikan, pasir, kerikil, batu, tumbuhan air. Nah, di sini sumber daya alam, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti ikan. Kemudian ada juga yang tidak dapat diperbaharui.
Kemudian laut, ini banyak banget nih hewan dan tumbuhan juga, dan juga sumber garam. Di gunung sama dengan hutan, habitat tumbuhan dan hewan. Kemudian lapisan tanah untuk bercocok tanam dan bahan mineral. Semua yang tadi ada kayak minyak bumi dan sebagainya itu ada di mana? Ada di dalam tanah. Nah, jenisnya ini. Ini untuk yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui manfaatnya. Minyak bumi, aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan motor, parafin untuk bahan pembuat lilin. Ini dari minyak bumi ya. Batu bara, bahan bakar industri dan rumah tangga. Biji besi, bahan pembuat peralatan rumah tangga. Bauksit, bahan dasar pembuatan aluminium, emas dan perak, bahan baku pembuatan perhiasan. Marmer, bahan bangunan rumah atau gedung. Belerang sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Selain itu, belerang juga bisa untuk obat ya anak-anak, obat gatal. Nikel, bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Gas alam, bahan bakar alternatif. Grafit, bahan pembuat pensil dan isi baterai. Masih banyak sekali jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui serta pemanfaatannya. Kita tetap bisa memanfaatkan tapi harus dengan berhemat. Kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ada pertanian. Ini penyedia kebutuhan pangan seperti padi, jagung, sayur mayur dan sebagainya. Ini dari pertanian. Berkaitan dengan sumber daya alam, Bu? Iya, karena ini berhubungan dengan tumbuhan. Perkebunan. Ini juga selain dilakukan oleh perorangan, pemerintah juga. Kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet, kopra, ini jenis-jenis perkebunannya. Ini masih berkaitan dengan sumber daya alam berupa tumbuhan. Kemudian peternakan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti peternakan sapi, kerbau, kambing, ayam, burung dan banyak lagi. Nah, ini juga berkaitan dengan sumber daya alam apa ini? Hewan. Perikanan, sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan, ada ikan laut dan ikan tawar. Ini juga sumber daya alam yang dapat diperbarui berupa hewan. Kehutanan, iklim tropis membuat Indonesia memiliki banyak hutan. Kebanyakan hutan di Indonesia adalah hutan hujan tropis. Nah, ini apa yang dimanfaatkan, Bu? Ada kayu, rotan, damar, getah perca, getah agatis. Ini berkaitan juga dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui berupa tumbuhan. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini ada flora dan fauna. Flora itu tumbuhan, fauna adalah hewan. Ini gambar persebaran fauna atau hewan-hewan. Ini ada harimau, kurang jelas ya. Oke, ini ada badak bercula 1, ini ada gajah Sumatera yang dari kemarin kita sebut-sebut ya kan. Ini ada orang utan ya kan. Kemudian ini di sini ada kasuari, ada cendrawasih, ini ada anoa, babi rusa gitu kan. Nah, ini adalah contoh-contoh persebaran fauna di Indonesia. Di sini ada komodo, ini ikon dari Indonesia ya. Nah, di sini nanti kita akan jelaskan tentang persebaran fauna di daerah barat, daerah tengah dan juga daerah timur. Persebaran fauna di Indonesia, ada fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Nah, asiatis ini tadi yang sebelah barat, yang gambar sebelah sini ya anak-anak. Ini hampir sama dengan fauna di Asia. Kemudian fauna peralihan itu fauna yang asli di Indonesia. Kemudian fauna australis ini yang berada di sebelah timur. Nah, ini hampir mirip dengan hewan-hewan yang ada di Australia. Nih, di sini ada di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, sedangkan yang peralihan ada di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, kemudian yang australis ada di Papua, Kepulauan Halmahera, dan Kepulauan Aru. Ciri-cirinya, kalau di asiatis mamalia berukuran besar, tidak memiliki kantung, jenis burung tidak mencolok warnanya, banyak kera dan orang hutan, banyak ikan tawar. Kalau ini contohnya gajah, macan, tapir, badak bercula 1, banteng, kerbau rusa, babi hutan, orang hutan.
Kemudian kalau yang peralihan ini fauna endemik atau fauna langka. Fauna endemik ini artinya fauna asli Indonesia, endemik ya, asli Indonesia. Karena apa? Karena kalau yang asiatis ini kan ada apa ya, mirip dengan Asia. Kalau yang Australis ini mirip dengan Australia. Sedangkan peralihan ini endemik, benar-benar asli di Indonesia gitu. Karena pulau-pulau ini dulunya itu kan bergabung dengan dengan benua Asia. Sedangkan ini adalah pulau yang dulunya itu adalah bergabung dengan Australia. Sedangkan kalau yang Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara ini kan kepulauan-kepulauan di Indonesia asli gitu ya. Itu fauna langka. Contohnya apa saja? Babi rusa, kuskus, anoa, komodo, tapir, kakatura nuri, dan maleo. Sedangkan di yang Australis, mamalia berkantung, jenis burung memiliki warna yang mencolok, jenis ikan tawarnya terbatas. Nah, ini contohnya cendrawasih, beruang, biawak, buaya, burung nuri, kadal, kanguru tanah, kanguru pohon, kasuari, kelelawar, landak irian, opossum layang, ular, walabi, dan koala. Nah, kalau yang tadi peta persebaran fauna, ini peta persebaran flora. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Nih, ada yang penghasil rumput laut. Ini banyak kelapa sawitnya, gitu ya. Di Kalimantan memang banyak kelapa sawit gitu. Kemudian di sini juga ada coklat, coklat, padi, gitu ya. Ya, karena Indonesia itu sangat kaya raya, anak-anak. Flora dan faunanya sangat kaya. Oke, ternyata selesai. Itulah rangkuman materi IPS pada tema 6. Selamat belajar. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.